Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibrande. Dan sepertinya ada yang mulai berkhianat dengan membocorkan daftar tersangka. Padahal ini dilakukan oleh salah satu kuasa hukum dari Tifa itu sendiri. Rekan-rekan, bayangkan kita telah menerima beberapa calon kuat tersangka dari skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan ini sumbernya yang paling lucu adalah dari siapa coba? Dari advokat Tifa itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk kalau saya katakan pengkhianatan dong saat belum dirilis ke publik kok dia langsung main nyap-nyap aja dan tentu saja Tifa CS semakin histeris bahkan bisa jadi pingsan tuh. Nah, tanpa berlama-lama ayo deh kita saksikan terlebih dahulu. Itu loh, karena setahu saya itu kemarin itu cuma 5 calon tersangka ataupun cuma 5 terlapornya gitu loh. Nah, tapi tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada apa, pengacara terlapor sendiri yang mengumumkan bahwa bukan 5 terlapornya, akan tetapi 12. Yang paling menghebohkan lagi, yang 12 orang ini disebutkan namanya satu persatu. Padahal polisi saya tidak menyebut nama, cuma inisial. RS kata dia kan, atau TF kata dia gitu kan. Nah, dia ini dengan jelas dan gamblang ngomong itu sehingga masyarakat publik semua tahu. Berarti 12 ini harus dikawal. Jangan ada main-main terhadap orang 12 ini. Pendapat dari seorang mantan Karawasidik seperti apa? Terima kasih Bung Fitra. Pertama sekali yang perlu saya sampaikan, ini namanya pengacaranya menggali lubang kuburan sendiri. Ya jelas dong menggali lubang kuburan sendiri. Padahal masyarakat nggak tahu siapa itu. Masyarakat nggak ngerti, penyidik aja belum menginformasikan, mempublikasikan. Karena ada spesifikasi manusia-manusia ini. Ini layak tersangka, kasusnya berat atau setengah berat atau ringan atau layak untuk dijadikan, kan masih difilter. Nah, terakhir sorotan gitu. Tak tahu ini dibungkukan masnya stok. Kan secara nggak langsung, wahai masyarakat, kau kawal nih ya yang tersangka ini. Kan sama dengan membunuh orang-orang itu sebutkan gitu loh. Ya kan kacau jadinya kan. Ini musuh dalam selimut atau apa? Yang tadinya pada juga kayak gitu kan. Bener nggak ini membela gua? Tadinya saya nggak mau disebutkan, kok sebutkan? Iya, polisi aja nggak menyebut nama loh. Akhirnya masyarakat pas tiba-tiba baru 10 lengkap lagi sebut nama. Kok 2 ini belum? Nah, iya. Kemana ini? Nah, benar. Bagaimana dong? Harus masuk juga gitu. Masuk juga. Apalagi lawannya mereka tuh pasti kami tidak mau tahu, kami tuntut supaya mereka masuk. Yang tadinya belum tentu masuk ke arena situ. Makanya saya katakan ini mulutmu harimaumu yang memakan dirimu sendiri. Kau buat kubangan untuk menggali kuburan teman-temanmu sendiri. Akhirnya masyarakat akan menuntut itu supaya muncul. Nah, ini kan ini pengacara atau apa sih? Aku juga bingung juga kok bisa-bisanya kayak gitu. Jadi dia ini penyidik kuadrat. Itu penyidik kuadrat dong, Bu Fitra. Itu juga Fitra kan lawyer sih, pengacara sering berhadapan dengan polisi. Kalau polisi jauh publikasikan, kok udah speak. Mendahului ya. Mendahului speak. Tanda tangan tersangkanya belum. Kok sudah lu ngomong. Makanya kan saya langsung berterima kasih. Terima kasih Pak. Bapak udah menyampaikan informasi yang benar. Aduh kacau juga, mengironis. Tapi ini sangat menarik sekali ketika yang tidak kita sangka-sangka. Ada seorang nama salah satu mantan ketua KPK. Dalam hal ini Abrahaman Samad di situ disebutkan sebagai terlapor. Berarti kan ini dikawal masyarakat loh ini. Betul. Abraham juga harus siap-siap karena sudah diumumkan sama pengacara yang itu si Pak Al-Katiri kan gitu. Jadi saya juga nggak tahu ternyata Abraham juga dilaporin sebagai terlapor. Ada salah satu lagi, siapa tuh namanya? Yang mana? Yang Refli itu siapa tuh? Ajam. Refli juga ada juga kalau banyak soalnya di situ juga dia umumkan salah satu yang saya ingat ada nama selalu itu gitu. Tapi padahal dia nggak ada ngomong sana ngomong sini, mungkin dia ada halnya ditarik ataupun bagaimana, ataupun saksi-saksi yang diberi menarik nama dia, ataupun saya disuruh atau kita kan nggak tahu. Ini kenapa bisa sampai ditarik padahal kan dia nggak ada keluar-keluar. Kita lihat menurut pandangan jenderal itu, apakah keterangan terlapor ini bisa menarik orang lain? Saya disuruh ini ataupun siapa disuruh ini, kata dia. Seperti apa? Bisa saja terjadi.
Ya karena dengan siapa dia berdiskusi atau memberikan Apakah informasi karena itu, memang Junto 55 seperti apa? Mungkin pasti bisa akan kita- muncul itu. Oke. Kalau Junto 55 pasti akan muncul. Karena kan perilaku perbuatan kan tidak lakukan secara sendiri-sendiri berdiri sendiri, tapi kan ada yang satu aktor intelektualnya, ada satu turut serta, mungkin penyertaan. Nah kalau disebutkan Abraham Samad ini karena dia juga muncul pada saat itu di arena itu. Tapi belum tentu kan penyidik membidik dia. Tapi kok sudah dimunculkan namanya? Pengacara sendiri Nah ya itu hancur kan. Padahal penyidiknya belum ngomong. Dia diam-diam kan gitu. Bisa saja kan saya bilang tadi di filter. Nanti kita lihat klasifikasinya. Mana yang layak untuk dimasuki. Mana yang layak, mana yang belum layak. Tapi mana yang kalau tidak gini udah layak. diumumkan bagaimana? Ya Pak Chandra? dituntut. Iya kan, udah diumumkan sendiri. Kenapa berani dia ngomong seorang pengacara? kayak Masyarakat itu? juga kan meminta keadilan. Betul. Berarti kau sudah tahu dong bahwa ini sudah masuk dalam radar tersangka. Dari mana kau tahu? Apa analisismu? Apa yang bocorkan dan lain sebagainya? Ya pertanggungjawabkan. Ya kembali lagi kepada inti persoalan tadi Bung Pitra. Kau gali kuburanmu sendiri. Iya. Nah, minta pertanggungjawab pada orang-orang yang kau sebutkan tuh. Yang mudah-mudahan klien-klien yang tersebutkan ini nggak marah gitu kan. Kok gue udah sebut-sebutin, gue kan kagak ada urusannya di situ kan. Menurut saya blunder juga sih kalau Blunder dong. Ini kan sama dengan nama. mau gali lubangnya. Ya udah kita anjur sama-sama aja kan. Sama itu namanya tuh. Lo kena, gue juga kena deh sama-sama aja kita. Senasib gitu. Senasib. Loh, tapi ini menarik juga loh. Salah satu ketua TPU nggak mau katanya ditarik-tarik dalam Suryo Rismon kita beda. Saya ini kan TPU sebagai pengacara mereka katanya gitu. Nah sedangkan pengacaranya Al-Katiri udah umumkan 12 inilah mereka yang mau dilempar katanya gitu. Ini gimana nih? Jadi gini, saya sudah monitor juga, maksudnya Bung Egy ya. Iya. Bung Egy kan udah pernah buat saya keluar dari TPU kan. Menyerahkan tuh ke timnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat laporan itu kan sudah ada dia. Gitu. Terlepas dia terpisah daripada ini, tapi dia salah satu tersebutkan sebagai orang yang dilakukan penyidikannya. Kalau saya katakan orang salah satu kemungkinan dia tersangka itu kan nanti penyidik lah. Saya kan nggak mau mendahului penyidik. Tapi dia nggak bisa lepas daripada arena ini. Ingat pada saat terakhir gelar perkara juga dia masih speak. Nah ini yang saya katakan tadi, ya sangat kita sayangkan gitu ya. Tapi mau apapun itu, jadi nggak bisa terlepas dari masalah ini. Ya, ini boleh saja dia. Saya nggak mau lagi campur dengan mereka. Tapi pada saat kau berdiri sendiri atau dengan kelompokmu kan kau sudah mengeluarkan suatu statement tentang masalah ijazah palsu itu. Ya, bertanggung jawabkan secara hukum. Kira-kira gitu, Bu kita. Oke. Selain terkait dengan laporan polisi, kita kan melihat adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Taufik namanya gitu dari kalau nggak salah Surakarta, PN Surakarta atau Solo ya. Itu gugatannya ditolak oleh hakim. Kata dia saya nggak kalah kata dia gitu kan. Menurut saya kalau ditolak itu kan berarti gagal. Gugur. Artinya kalah. Ya. Kalah itu karena apa? Belum mulai pertandingan udah nyerah gitu loh. Karena seperti kita bertanding nih, udah mulai teng terus dilihat dia lawannya, wah, dikatakan oh lu diskualifikasi karena syarat formilnya nggak terpenuhi gitu kan. Nah, ini bukan kalah ini katanya, ini ditolak gitu loh. Artinya gugatan saya ini bukan kalah katanya gitu. Nah, versi kalah atau ditolak itu seperti apa? Menurut saya tidak dapat itu, berarti kan dia tujuan itu nggak tercapai. Berarti kalau tujuannya nggak tercapai, berarti kan apa kalau bukan kalah? Menurut pandangan Jenderal seperti apa? Kalau menurut saya itu, ya itu objek perkaranya tidak jelas. Nggak jelas, cacat formil. Substansinya tidak jelas. Ya setuju, itu cacat formil namanya. Sudah nggak jelas, nggak masuk kepada substansi yang dikehendaki. Mungkin buktinya nggak ada kali gugat Ya, pasti lah. makanya kan dia ini nggak jelas katanya. Yang paling ironis dia menggugat itu juga tidak punya legal standing juga. Disuruhnya yang buktikan Pak Jokowi, katanya harus dibuktikan. Kalau yang dia yang nuntut kok Pak Jokowi yang nuntut. Makanya pengadilan itu mengatakan kalau nggak salah tidak punya kewenangan di dalam melakukan. Mestinya UGM dong kalau keberatan. Iya. Kan UGM, produk betul. ya. Kalau supaya UGM bilang oh ini bukan produk saya gugat nih. Sah. Sah legal standingnya. Sebenarnya mengerti nggak orang-orang seperti legal standing atau jangan-jangan legal standing dia nggak ngerti gitu, mungkin bisa dikasih pencerahan. Ini yang susahnya. Tadi saya bilang kasih pencerahan model apa sama orang udah kebal kali ini. Apa kebal udah mati rasa padahal dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau saya bilang tuh izin coba-coba aja gitu. Bisa nggak? Tapi yang dicoba udah jelas dia pasti gagal. Tapi dilakukan juga. Satu legal standing nggak ada,
Itu udah jelas cacat formil, substansi nggak jelas, dan tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Kalau sana tadi dibilang tadi UGM, betul. Tapi dia siapa? Terus disuruh Pak Jokowi buktikan, kan dodol namanya nih. Ini ngomong atau apa ini sekarang nih? Nah, menurut hemat saya sudah lainnya dagelan aja nih Pak Mufitra. Saya ngeliat tuh. Yang lebih parahnya lagi dia katanya mau banding dia. Waduh, saya pastikan itu ditolak. Nggak usah pun itu, karena hasilnya udah NO. Ya, bagaimana mau banding? Ya itu banding ke Konoha aja deh. Daripada banding ke tempat lebih tinggi. Ya, karena kan kita kan banding kata. Ke pengadilan Surakarta dia bilang tidak memiliki legal standing dan itu bukan kewenangan dia. Terus dipaksain. Mau banding kemana dia? Berarti kan kalau dia banding kan memaksakan ini harus ini. Sama seperti Rismon CS memaksakan itu harus palsu gitu loh. Rusak kan? Jadi gini, nggak tahu dia belajar waktu itu dia hukum itu dari mana tuh? Oh, kata dia ahli hukum loh Bang. Hah? Jangan main-main, saya ahli hukum kata dia gitu. Nggak ngerti loh kita siapa tuh hukum rimba. Ayo. Kata dia ahli hukum pidana dia. Bukan rimba. Bukan, itu pengakuan dia ke saya gitu. Saya ini adalah ahli hukum pidana saya katanya. Makanya. Sampai dia persentase itu di slide-nya Aiman. Kan kalau dibilang ada orang matanya adigium aja ya. Seketika saya merasa paling hebat. Karena menurut saya itu seorang ahli nggak pernah sebut dia ahli. Justru. Ini ya saya kan? bilang tadi. Seorang jenderal juga nggak bilang dia jenderal. Orang lain yang nyebut. Makanya saya bilang gitu. adigium itu tadi. Seketika orang mengatakan bahwa saya paling hebat tentang hukum, sebenarnya dia paling bodoh di dunia gitu. Kok harusnya orang yang mengakui dia, bukan dia mengakui dirinya. Hanya lah ya Pak ini aja Pak Fitra ya, seorang ini praktisi hukum, pengacara. Pernah nggak Pak Fitra melakukan itu? Kan nggak pernah. Nggak pernah. Nah, terus yang memberikan pengacara itu ya organisasi yang memberikan ke saya bahwa saya seorang pengacara, bukan saya. Oh, saya seorang pengacara. Kan saya belum diberikan oleh organisasi, contohnya seperti itu. Sama seperti jabatan kita dikasih sebagai komisaris, perusahaan itu yang kasih kita jabatan. Nah, kesimpulannya apa ya berarti? Kan kesimpulannya kan berarti ahli hukum di Konoha lagi. Kalau saya gampang-gampang aja, pada ngadapi orang wajar nggak saya bilang kalian udah kalah 1000-0? Bukan wajar lagi. Mantap itu. Karena nggak pernah menang gitu loh. Makanya saya waktu lihat Bung Fitra di situ, saya senyum-senyum. Sampai saya gregetan sendiri gitu kan. Untung saya nggak tinju tutup gitu loh. Pecah dong mana itu. Aduh, parah memang. Oke, satu lagi nih menarik, Mas Chandra. Karena teman kita ini kan bilang dia seorang ahli hukum pidana. Terus ada yang sangat menggelitik dan mengganjal di telinga saya sampai sekarang. Dan itu nggak bisa saya lupakan. Kata dia itu di tahap penyelidikan itu tidak perlu bukti. Pertanyaan saya, untuk buat laporan polisi perlu bukti nggak? Karena kata dia nggak perlu bukti itu di tahap lidik itu kata dia itu. Karena yang perlu bukti itu nanti setelah naik sidik baru dikasih bukti. Nah ini seperti apa nih? Belajar di mana tuh? Yang Pak Bung Fitra ini nanya ini kepada mantan penyidik seumur hidup. Iya, makanya saya tanya ini kawakannya loh teman-teman ya. Karena kemarin debat kemarin kata dia tahap penyidik itu nggak perlu bukti. Makanya saya bilang loh, kalau nggak perlu bukti buat LP nggak perlu bukti dong, langsung terima aja LP-nya kan gitu. Kita dulu dia, oh ini palsu, terima LP-nya dulu gitu. Jadi bagaimana ribuan LP atau ratusan juta LP yang berdatangan nantinya? Jadi nomor-nomor yang dibahas gitu. Gini Bung Fitra. Gimana? Jadi mantan seorang penyidik. Ketika orang siapapun yang datang ke SPKT, kalau mau dibuatkan LP, dia harus membawa bukti-bukti permulaan yang dia miliki. Kemudian dianalisis oleh SPKT. Oh ini ada benang merahnya, perbuatan yang dilakukan orang yang dilaporkannya dengan kerugiannya. Baru naiklah itu jadi lidik dan dibuatkan suratnya, LP-nya, model B. Nah, bukti-bukti inilah untuk bahan lidik. Kalau seandainya nggak ada bukti-bukti permulaan ini, mau dilidik oleh polisi itu apa? Berarti awang-awang lagi dong, Konoha lagi. Makanya kita juga bingung, katanya nggak perlu bukti di tahap penyelidikan. Di tahap sidik itu adalah menguatkan hasil penyelidikan berdasarkan bukti permulaan itu. Ternyata bukti permulaan yang cukup itu sudah kuat, baru ditingkatkan ke sidik. Lah kalau bukti permulaan yang kuat itu belum ada, ya terus mau dilidik apa? Kan nggak jelas, berarti hasilnya ngomong-ngomong doang dong. Nggak akan mungkin SPKT akan mengeluarkan LP itu. Nah, sedangkan LP model aja itu juga
pelapor yang datang ini, Dumas ini membawa bukti yang dia ketahui, walaupun dia tidak punya legal standing, untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Loh kalau nggak ada di watch, mau ada terjadi gini-gini, mana apa yang kau ketahui, mana dasarnya, mana fotonya? Nggak ada, cuma ketawa aja, mana mungkin lanjut. Oke, Pak Jenderal. Ini pertanyaan yang menarik juga. Apakah gugatan yang isinya mengandung fitnah, mengandung keterangan tidak benar, mengandung pencemaran nama baik yang dia tuangkan dalam gugatannya itu, apakah bisa dipidana atau tidak? Nanti akan dijawab di segmen berikut. Terlapor Satu, Nah, oke. ini dan M. Rizal Fadilah terlapor. Dua, Kurnia Tri Royani Ibu Kurnia. terlapor. Ruslan Effendi. aduh. Rustam Effendi. Ruslan Effendi, oke. Oke, dengerin aja daftarnya tuh. Ya, oke. Ruslan Effendi Rustam Effendi, oke. terlapor. Dame Hari Lubis tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor. 5. Nah, ini nih, gempongnya nih. Terlapor. Rismon Colan Cianipar terlapor. Tifa. Masuk terlapor. sampai belibet. Nah, Abraham Samad. ini. Abraham Banyak. Samad juga terlapor. Babat Oh, aja, ini semua. baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad, Abraham Samad, mantan ketua YouTuber. KPK, Ya. terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya, terlapor, Nyop nyop Terlapor saya ada nyop. tulisan juga. Saya jangan dibantah, saya membacakan ya. Belum pernah diperiksa tapi ya. Belum pernah. Mulai besok diperiksa. Abraham Samad akan diperiksa. Ya. Bukan dari kami. Mau besok mau Saksi kapan. pelapor. Iya, oke. Saya baru menginformasikan. Saya belum ke substansi ini. Iya. Ini baru. Lanjut lagi, selain Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga. Michael Sinaga. Kayaknya youtuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo terlapor. 11, Ali Ridho atau Aldo. 12. Iya. YouTuber itu ya. Sekarang begini, rata-rata 12. youtuber itu Ya,